Kita lanjutkan untuk materi stack, langsung diimplementasi untuk program inisialisasi stack ya. Jadi sebelum kita membuat suatu program stack, yang pertama tahapannya adalah kita harus inisialisasi stack terlebih dahulu. Karena stack dimulai dengan isi top, jadi nilai paling atas. Nah, inisialisasinya dengan nilai -1. Karena array dalam bahasa pemrograman itu dimulai dari 0 ya. Misalnya panjang lengthnya 10, maka itemnya itu dari 0 sampai 9. Nah, yang berarti bahwa data stack adalah kosong. Nah, -1 ini nanti mengibaratkan bahwa top of stack nilai dari paling atas itu kosong. Kemudian di sini top ini kan penanda variabel. Penanda variabel stack elemen teratas data yang ada. Kemudian top of stack akan selalu bergerak hingga mencapai maksimal of stack yang menyebabkan stack penuh. Jadi kayak ibaratnya tumpukan, kita tuh udah punya misalnya tangga ya. Tangga kita ada punya 10 tangga. Nah, ketika tangga yang paling atas itu penuh, itu akan menandakan top of stack elemen sudah terisi semua. Contohnya di sini. Nah, ini di sini diinisialisasikan bahwa tumpukan top sama dengan -1 yang menandakan top -1 ini adalah kosong karena dimulainya dari 0. Nah, di sini -1, oh berarti top maksimal stack-nya belum ada, berarti masih kosong, belum ada nilainya atau 0. Di sini karena inisialisasi tadi di struct kita inisialisasi integer 10, berarti di sini adalah length panjang datanya 10 yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 9, di mana 9 sebagai maksimal stack-nya, maksimal nilai stack-nya. Nah, kemudian kalau kita sudah mendeklarasikan top-nya, kita menggunakan fungsi isFull. Fungsi isFull ini digunakan untuk menginisialisasi apakah stack-nya ini sudah penuh atau belum. Jadi barisan tangga dari array stack kita sudah terisi semua atau belum. Nah, caranya adalah dengan memberikan fungsi logika untuk mengecek atau memeriksa top of stack-nya. Jadi jika sudah sama dengan maksimal stack -1, maka full. Jika belum, jadi masih lebih kecil dari maksimal stack, maka belum full. Jadi misalnya seperti ini. Nah, di sini akan mendeklarasikan top sama dengan maksimal stack -1, return 1, else return 0. Nah, jika di sini stack, apakah misalnya di sini maksimal stack-nya kan 10 ya, sama dengan maksimal stack 10 dikurangi ini maksimalnya kan 9, jadi array top-nya ini kan 0, 1 sampai 9. Maksimal stack-nya adalah 10, jadi 10 dikurangi 1, 9. Jika di sini if top-nya 9 sama dengan 10 dikurangi 1, 9, nah, maka dia return 1 yang mengembalikan nilai bahwa nilai stack-nya ini full. Kalau di sini misalnya tumpuk top 9 sama dengan misalnya stack-nya baru di baris 5, di sini baru terisi setrika, 5 dikurangi 1 maka 4. Nah, karena masih lebih kecil maka akan return 0. Jadi akan bahwa menginisialisasi bahwa stack-nya masih belum terisi semua. Jadi di sini top-nya ini nilainya 9, maksimal stack 10 dikurangi 1. Jadi kalau sudah sama nilainya, maka akan menginisialisasi stack itu nilainya sudah full atau terisi semua. Kemudian fungsi isEmpty. Kalau isFull tadi kita menambahkan maksimal stack, kalau isEmpty kita tinggal mengecek dengan nilai -1. Jadi dengan cara memeriksa top of stack, jika masih -1 maka berarti data stack masih kosong. Jadi tumpukan stack-nya ini apakah sama dengan -1? Oh, berarti hasilnya adalah nilai stack-nya belum terisi atau masih kosong.
Jika tidak sama dengan -1, misalnya topnya adalah 1, 2, 3, atau 9, nah itu berarti sudah ada list dari stack yang terisi. Nah, kalau fungsi push ini digunakan untuk memasukkan elemen ke data stack, di mana elemen yang diinputkan pasti akan menjadi elemen teratas dari stack yang ditunjuk oleh toast. Nah, jika data belum penuh, maka akan bertambah satu increment nilai top of stack. Setiap kali ada penambahan elemen ke dalam array stack. Nah, kemudian jika tidak ada, maka outputnya penuh. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Jadi, di sini sudah ada item di dalam array stack. Di item ketiga, top mula-mulanya sama dengan 3. Jadi, nilai top ini pasti akan mengikuti item mana yang sudah terisi ya. Kalau top di sini 9. Nah, kemudian kalau top di DVD di sini menunjukkan topnya masih mula-mula 3. Kemudian akan dimasukkan item radio menggunakan fungsi push radio. Kemudian akan mengecek dulu top sama dengan top mula-mula di sini 3 plus 1 sama dengan 4. Nah, berarti akan ditempatkan di array list keempat. Misalnya kalau di sini top mula-mula di sini adalah compo. Misalnya yang DVD. Compo top mula-mula 2. Nah, maka DVD akan ditempatkan di top sama dengan 2 plus 1. Maka array ketiga. DVD akan ditempatkan ketiga. Sama selanjutnya setelah item radio, misalnya di sini ada proyektor. Nah, maka top sama dengan top mula-mula 4 ditambah 1 sama dengan 5. Proyektor akan ditempatkan di list kelima. Kalau fungsi push tadi untuk menambahkan elemen satu increment, sedangkan fungsi pop ini untuk mengambil data stack yang terletak paling atas, data yang ditunjuk oleh toast. Jadi, maka stack itu diistilahkan sebagai nah ini diistilahkan sebagai data yang terakhir masuk itu yang akan pertama kali keluar. Jadi misalnya di sini radio ini sebagai top sekarang 4. Nah, sama nanti elemen yang akan dihapus itu ya elemen yang paling ke atas. Jadi top sama dengan top minus 1. Kalau push kita menggunakan increment, kalau pop kita menggunakan decrement. Jadi top mula-mula misalnya 4, di sini dikurangi 1 sama dengan 3. Maka radio diambil, sedangkan yang menjadi nilai pop of stack yang paling top itu adalah di increment, yaitu list 3. Kalau untuk fungsi print ini untuk menampilkan semua elemen-elemen data pada stack. Nah, nanti berbeda dengan kalau print menampilkan semua elemen dalam stack, kalau pop tadi mengambil elemen teratas dalam suatu stack. Kalau pick ini nanti akan digunakan melihat top of stack-nya. Jadi, pick ini nanti hasilnya adalah melihat data tumpukan paling atas. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya di sini ada array. Array-nya di sini belum full ya, karena fullnya sampai item ke-9. Kalau kita menggunakan fungsi pick, maka nanti yang akan ditampilkan adalah item radio, karena pick menampilkan nilai top of stack, nilai paling atas di dalam suatu stack. Kalau misalnya tambah lagi di sini ada item 5, maka item 5 yang akan ditampilkan menjadi nilai pick. Misalnya nilai 9 maksimal dari top of stack-nya, maka nilai dari pick yang diambil nanti nilai di item ke-9. Nah, jadi
yang perlu diperhatikan di stack itu adalah fungsi push, pop, pick, kemudian is full, is empty. Itu fungsi-fungsi yang berguna untuk membangun suatu program stack. Kita coba untuk membuat simulasi. Nah, di visualgo.net ini Anda bisa membuat simulasi linked list, stack queue, kemudian DQ. Jadi sebelum Anda mulai ke implementasi pemrograman menggunakan bahasa pemrograman, kita coba membuat suatu alur stack atau queue di suatu simulator. Di sini ada fungsi create, search, insert, dan remove. Yang pertama kita coba klik. Di sini ada pilihan stack dan queue. Kita pilih ke stack dulu. Klik stack. Nah, di sini akan muncul default ya. Contoh langsung untuk nilai yang menggunakan stack. Kita create. Kita pilih empty. Nah, di sini empty kita akan coba menggunakan fungsi push. Push. Di sini nilainya random, bisa kita masukkan dari paling terendah 0 sampai, kita coba lihat maksimal nilainya berapa yang bisa kita masukkan, sampai 99. Saya coba random masukkan ya. Jadi ini fungsinya untuk, misalnya saya masukkan 20, ini push. Nah, di sini akan langsung teridentifikasi sebagai head tile. Kemudian saya push lagi, misalnya 28. Nah, kalau di stack, jadi nilai item yang pertama kali dimasukkan itu menjadi nilai tumpukan paling bawah, nilai terakhir. Jadi nilai yang terakhir dimasukkan itu menjadi nilai paling atas. Jadi yang pertama kali dimasukkan itu menjadi tail, yang terakhir kali dimasukkan akan menjadi head atau tumpukan paling atas. Kita coba menggunakan push lagi. Coba misalnya 29, karena tidak boleh ada duplikasi nilai ya. Nah, ini akan seterusnya menjadi head atau top, nilai top. Push, saya coba buat 73. Nah, ini menandakan panjang dari array stack kita, berarti ada berapa linknya? 0, 1, 2, 3. Ini berarti ada 4. Linknya 4 dengan isi dimulai dari indeks 0, 1, 2, 3. Kita mulai ke push. Go lagi. Nah, ini akan selalu menjadi nilai yang paling atas untuk nilai yang terakhir dimasukkan. Nah, kita coba nilai menggunakan fungsi pick. Nah, di sini akan berisi warning tanda orange ya, hit, yang artinya pick, nilai picknya adalah 94 karena nilai yang terakhir kali dimasukkan dan sebagai top of stack-nya. Kita coba menggunakan fungsi pop. Nah, pop fungsinya akan menghapus nilai top of stack-nya, jadi nilai yang paling atas dari tumpukan stack. Kemudian kita lihat pick-nya. Nah, pick-nya berubah. Tadi kalau nggak salah 79, sekarang menjadi 33, sesuai dari top of stack-nya. Nah, sekian untuk materi yang stack. Kita lanjutkan di video berikutnya untuk materi queue.